Shalom, berjumpa lagi dengan Coach Tia dalam Entrepreneurship. Nah anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang beragam hobi. Dan di kelas kita juga melihat contoh seorang anak yang dulunya hobi mengkoleksi mainan lalu menjadi pemilik bisnis miniatur motor ya. Nah setelah mengetahui hobi diri sendiri dan orang lain, kita dapat menciptakan kegiatan menarik yang disukai banyak orang. Bisa menjadi bisnis atau sekedar sebuah kegiatan untuk dinikmati banyak orang. Apa saja contohnya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, sudah siap belajar ya? Kali ini kita akan belajar tentang bisnis dan kegiatan yang bermula dari hobi. Apa itu hobi? Masih ingat? Ya, hobi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mengisi waktu luang dan menimbulkan perasaan senang. Contohnya mendengarkan musik, berolahraga, melukis, membaca, memotret, bahkan menari. Kemarin anak-anak sudah menceritakan hobinya masing-masing ya. Kali ini kita akan tahu apa saja yang bisa dibuat dari hobi. Yang pertama ada pameran lukisan. Biasanya orang-orang yang hobi melukis, mereka yang belajar melukis secara profesional, kemudian mampu membuat sebuah pameran lukisan. Siapa yang sudah pernah berkunjung ke pameran lukisan? Menarik ya. Lalu ada juga turnamen catur. Nah, biasanya orang yang memiliki hobi bermain catur lalu berlatih setiap hari, mereka bisa mengikuti turnamen catur. Turnamen ini bisa diikuti oleh berbagai kalangan, dari pelajar atau anak-anak hingga orang dewasa atau orang tua, bahkan dalam tingkat lokal hingga internasional. Lalu selanjutnya ada komunitas traveling atau jalan-jalan. Biasanya orang yang mempunyai hobi jalan-jalan, mereka berkumpul membentuk sebuah komunitas yang membuat mereka bisa pergi jalan-jalan bersama. Entah itu keluar kota ataupun keluar negeri. Wah, seru ya. Siapa di sini yang suka jalan-jalan? Kegiatan berikutnya adalah konser musik. Siapa yang pernah menonton konser musik? Pasti pernah ya. Misalnya di televisi atau di YouTube, atau menonton secara langsung dari panggung. Nah, konser musik ini bisa dilakukan di panggung ataupun di studio. Berikutnya adalah konten YouTube. Biasanya orang yang memiliki hobi vlog seperti yang sebelumnya pernah Coach Tia jelaskan, mereka suka membuat konten YouTube. Kontennya bisa berisi tentang make up, tentang makan, tentang jalan-jalan, bahkan tentang pelajaran atau edukasi. Banyak jenis konten yang bisa kita lihat di YouTube. Kemudian ada juga dari hobi fotografi. Bermula dari hobi memotret. Nah, memotret ini bisa dilakukan di luar ruangan atau di dalam ruangan seperti di studio. Berawal dari memotret atau hobi fotografi, ada orang-orang yang kemudian bisa membuat studio foto untuk dijadikan sebagai bisnis atau bahkan jasa foto yang dilakukan untuk banyak orang. Dari sini kita bisa belajar bahwa seorang entrepreneur harus mengetahui hobinya sendiri dan orang lain di sekitarnya. Kemudian setelah itu kita dapat menciptakan kegiatan yang menarik yang tentunya disukai oleh banyak orang. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut kita bisa menambah pengalaman dan ilmu, menambah teman dan kenalan baru, serta mendapatkan penghasilan juga. Itulah manfaat dari menekuni hobi. Dimulai dari melihat banyaknya orang yang memiliki hobi serupa, maka lalu muncul berbagai ide kreatif untuk membuat beragam kegiatan yang menarik bagi banyak orang. Seperti apa saja tadi contohnya ya?
Ya, ada pameran lukisan, ada turnamen catur, komunitas traveling atau jalan-jalan, konser musik, konten YouTube, pemotretan atau fotografi, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Oke, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah, shalom.